kedua tawaf 7 keliling, kemudian sa'i 7 keliling, kemudian diakhiri dengan tahallul, menggunting rambut, menghalalkan segala hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan ibadah umrah. Bapak Ibu Ibu Rahman yang kami hormati, berhubung kita sudah melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat, marilah kita membaca niat bersama-sama. Akan tetapi sebelum kita menjatuhkan niat, kami harap kepada Bapak dan Ibu dipastikan dulu, baik yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih belum pakai kaos kaki, dan juga untuk bapak-bapak yang masih belum membuka dalamannya. Sudah semuanya, Pak? Ya, karena kita sudah mau menjatuhkan niat, ya. Karena ini adalah puncak dalam melaksanakan ibadah umroh. Tidak boleh dibuat mainan, karena ini adalah melaksanakan ibadah umroh. Umroh yang pertama ini adalah wajib. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang pertama itu adalah wajib, kemudian umroh yang kedua dan yang ketiga itu adalah penghapus dosa kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak sanggup, tidak kuat melaksanakan umroh yang kedua, cukup melaksanakan tawaf sunnah 7 keliling. Ya, mari kita menjatuhkan niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Labbaik Allahumma umratan. 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 Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilan Dalam keadaan berumrah. dalam keadaan berumrah. Nawaitul umratah Nawaitul umrata wa ahramtu biha wa haramtu lillahi ta'ala. billahi ta'ala. Nawaitul umratah Nawaitul umrata wa ahramtu biha wa haramtu lillahi ta'ala. billahi ta'ala. Niat saya umrah Niat saya umrah dan berihram dan berihram hanya untukmu ya Allah. hanya untukmu ya Allah. Bapak Ibu Ibu Rahman yang kami hormati, kita sudah menjatuhkan niat, ya. Kita sudah melafazkan niat, menjatuhkan niat bersama-sama. Jadi kami harap kepada Bapak dan Ibu, sangat kami berharap untuk menjaga larangan-larangan umroh kita. Itu yang membedakan nanti di Mekah, ya. Yang membedakan nanti di Mekah. Karena sekarang umroh yang pertama ini buat kita semua kan. Nanti yang masalah badal, masalah untuk mengumrohkan keluarga kita yang sudah meninggal, nanti di kota Mekah, insya Allah nanti diterangkan waktu kita melaksanakan city tour di sekitar kota Mekah, plus melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Jadi kami harap kepada Bapak dan Ibu, larangan-larangan umrohnya jangan sampai dilakukan. Atau misalnya Bapak dan Ibu ketika sampai di hotel, sampai di masjid, sampai di kamar kita sesudah makan kita mencuci tangan pakai sabun, itu tidak boleh, ya. Atau Bapak dan Ibu memakai tisu basah, itu tidak boleh. Atau sikat gigi, itu tidak boleh dalam melaksanakan ibadah umroh sebelum kita melaksanakan tahallul. Yang menggugurkan bulu-bulu yang ada di badan kita. Kalau itu misalnya Bapak dan Ibu tidak dalam unsur kesengajaan, itu dalam melaksanakan ibadah umroh tidak masalah. Kalau kita tidak sengaja, kalau misalnya Bapak dan Ibu digaruk sekuat mungkin, kulitnya takutnya ikut ya melopas, akhirnya umroh kita harus bayar fidyah atau bayar dam. Maka dari itu kami harap kepada Bapak dan Ibu dijaga larangan-larangan umroh kita, mulai dari kita menjatuhkan niat sampai nanti kita mengakhiri dengan tahallul. Melaksanakan tawaf itu harus ada wudu, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan angin, ya. Harus ada wudu. Yang penting kita tawaf harus ada wudu. Sesudah tawaf kita melaksanakan sa'i 7 keliling. Di
dalam melaksanakan sa'i bapak dan ibu tidak harus punya wudu, ya. Tidak harus punya wudu. Kalau misalnya bapak dan ibu sudah melaksanakan tawaf, tidak kuat, tidak tahan, ingin kentut, dipersilakan kentut, ya. Dipersilakan. Itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan angin. Akan tetapi dalam melaksanakan tawaf itu harus dalam keadaan berwudu. Dan juga dalam melaksanakan ibadah umrah ini, ibadah ibu, dalam melaksanakan tawaf dan sa'i, tidak harus membaca buku panduan. Atau misalnya pada ibu, tidak sah misalnya umrah kita kalau tidak bisa membaca buku panduan yang sudah disiapkan dari travel, tidak harus ya. Kita membaca apa saja, sebisanya pada ibu juga dipersilakan. Baca kulhu, atau bertasbih, atau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, atau membaca Yasin, atau Waqiah, Al-Kahfi, dipersilahkan. Karena di dalam melaksanakan umrah ini tidak harus membaca buku panduan yang sudah disiapkan dari travel. Kita membaca buku panduan, akan tetapi kita tidak tahu mananya, kita percuma pada ibu ya. Bahasa Indonesia juga boleh dalam melaksanakan ibadah umrah ini. Berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, ya Rabbi, atau berselawat atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan tawaf dan sa'i Bapak dan Ibu, insya Allah kita dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu bertepatan dengan lampu hijau. Kita memulai dengan Hajar Aswad, kita badan kita begini posisinya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian tangan kita dicium. Begitu, ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu terharu untuk mencium Hajar Aswad, untuk memegang Ka'bah, sedangkan kita belum melaksanakan ibadah umrah, belum mengakhiri tahallul, ya. Karena kain Ka'bah itu ada minyaknya. Takutnya kain Ka'bah itu ada minyaknya nempel ke ihram kita. Sedangkan kita belum melaksanakan tahallul, tidak boleh memakai wangi-wangian. Sempurnakan umroh kita dulu, baru di hari yang lain, bagi yang mau megang Ka'bah, atau sholat di Hijr Ismail, di bawah pancoran emas, atau yang mencium Hajar Aswad, dipersilahkan bagi yang muda-muda. Bagi yang sudah lanjut usia, kami harap jangan sampai mencium Hajar Aswad. Karena di seputaran Ka'bah itu banyak calo-calo untuk mencium Hajar Aswad orang Indonesia. Pertama kita minta dibantuin. Mari Pak, mari Bu, saya bantuin. Ketika kita sudah menciumnya, kita diperas untuk membayarnya. Ya, maka dari itu kami harap kepada Bapak dan Ibu yang sudah lanjut usia, atau yang masih muda, karena jemaah Nurani kemarin kena 602 orang, masih muda, oleh perempuan calo Hajar Aswad. Ya, kami harap kepada Bapak dan Ibu, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu punya niat untuk mencium Hajar Aswad, insya Allah mendapatkan ciuman Hajar Aswad. Seandainya Nabi Muhammad, kata Sayyidina Umar, tidak menciumnya, tentu kami tidak akan mencium batu yang tidak ada kemujaraban. Kata Sayyidina Umar. Karena waktu itu Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, maka Sayyidina Umar mengikuti Rasulullah SAW. Mencium Hajar Aswad tidak termasuk syarat dan rukunnya umroh. Tidak harus mencium Hajar Aswad dalam melaksanakan ibadah umroh, tidak. Itu cuma sunat saja. Bagi yang mencium dipersilahkan, bagi yang tidak mencium juga dipersilahkan. Karena mencium Hajar Aswad ini adalah hukumnya cuma sunat. Hajar Aswad ini Bapak dan Ibu, batu dari surga, warnanya putih. Akhirnya turun ke dunia. Akhirnya batu tersebut pecah menjadi, nggak tahu menjadi berapa banyak, tapi yang jelas di Hajar Aswad itu ada kerikil sebanyak kurang lebih dari 8 atau 67, itu lupa saya. Akhirnya batu tersebut berubah menjadi hitam karena akibat ulah manusia. Nabi Adam dulu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan buah holdi. Akhirnya Nabi Adam makan buah holdi. Akhirnya batu tersebut bisa menjadi hitam. Hajar Aswad, ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita punya niat memang mau mencium, cari waktu yang kosong, ya. Jangan sampai menyakiti orang lain, karena di depan di seputaran Ka'bah ini adalah rumahnya Allah, tidak boleh menyakiti orang lain. Padahal itu sunat mencium Hajar Aswad. Kalau kita menyakiti orang lain di dalam agama Islam, tidak boleh untuk menyakiti orang lain. Baiklah Bapak Ibu-Ibu di Rahman yang kami hormati,
pertama kita dimulai dari Hajar Aswad, kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Pas ketika di Rukun Yamani itu di antara Hajar Aswad, sebelum Hajar Aswad di sudutnya itu ada Rukun Yamani. Pokoknya kita mulai dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, mengelilingi Ka'bah. Pas ketika mengelilingi makam Ibrahim, kemudian mengelilingi Hijr Ismail, ada pancaran emas. Kemudian sesudah Hijr Ismail itu ada ujung lagi namanya Rukun Yamani, lurus dengan pintu nomor 1. Kalau Imam Syafi'i kita disarankan untuk mengangkat tangan, tapi jangan dicium. Di Rukun Yamani Bismillahirrahmanirrahim membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai di Hajar Aswad kita mulai lagi istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita mencium tangan ini Bapak dan Ibu sama hal kita mencium Hajar Aswad. Sampai 7 putaran kita langsung sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Kalau sekiranya ada tempat untuk kita yang dekat dengan makam Ibrahim, karena sekarang mungkin malam Jumat, mungkin padat, mudah-mudahan ada tempat untuk kita, ya. Tempat untuk kita yang lurus dengan pintu Ka'bah. Karena tempat yang paling dijabah itu adalah pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Namanya Multazam. Rasulullah SAW selalu menengadah. Bahkan di sana banyak orang-orang yang sedang rebutan untuk memegang Ka'bah, untuk memegang pintu Ka'bah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nangis-nangis kadang. Ya, itu kalau bisa, kalau sekiranya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Karena kita di sana mungkin kalau kita sholat di sana diusir sama polisi, sama askar yang berada di seputaran Ka'bah. Dan setelah itu kita langsung menuju ke tempat sa'i, ya. Tempat sa'i, kita bersa'i selama beberapa jam, mungkin 1 jam insya Allah kelar. Karena dalam misalkan sa'i ini adalah kemungkinan 313 dikali 7. Dari Safa kita start menghadap kiblat. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus menuju ke Bukit Marwah. Pas ketika ada lampu hijau di sana, disunatkan bagi bapak-bapak untuk menari kecil. Bacanya Rabbil fir warham wa'fu wa taqarrab, misalnya dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Awad, insyaallah. Pas ketika di lampu hijau Bapak dan Ibu, itu disunatkan untuk bapak-bapak untuk lari kecil. Rabbil fir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'zu al-aqrab. Di dalam buku itu sudah ada. Kemudian kita dari Bukit Marwah menuju ke Bukit Safa. Ya, dari Bukit Safa ke Marwah itu dihitung 1. Dari Bukit Marwah ke Safa itu 2. Ya. Sampai 7 keliling. Mulai dari start dari Safa, kita diakhiri dengan Bukit Marwah. Sesudah itu kita berdoa bersama, insyaallah diakhiri dengan tahallul. Di situ kita langsung kembali ke hotel kita. Bagi yang mau ibadah di Masjidil Haram juga dipersilakan. Hotel kita namanya insyaallah Raihana Mawaddah. Paling ujung, paling dekat dari Masjidil Haram. Pokoknya hotel kita yang paling ujung. Masih ada lagi travel yang lain yang masih di belakang. Pokoknya hotel kita posisinya paling ujung, ya, paling ujung ke Masjidil Haram. Namanya Raihana Mawaddah. Ya, Raihana Mawaddah. Diingat nama hotel kita namanya Raihana Mawaddah. Bapak Ibu Rahman yang kami hormati, kita sudah menyatukan niat. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita dalam melaksanakan ibadah umroh kita yang dipakai cuma 2 helai kain ini. Biar kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Adakah yang punya pangkat atau yang punya jabatan bintangnya ditaruh di kain ihramnya? Tidak. Apakah Bapak dan Ibu yang punya pangkat atau yang presiden, yang menteri, tawafnya dikurangi 1. SBY kemarin tawafnya dikurangi 1. Tidak. Semuanya 7 keliling. Akan tapi kalau SBY, karena SBY adalah tamu negara, kemarin sempat melihat
SBY dikawal oleh askar dari Saudi Arabia karena beliau tamu negara. Ya, mudah-mudahan Bapak di tahun yang akan datang seperti itu ya, dikawal oleh polisi. Amin ya rabbal alamin.